Operasi pembagian. Saya buka dulu mana ya? Oh, ini dia di sini. Oke. Kita buka di sini. Ini dia. Pembagian suku banyak. Apakah sudah muncul di layar kalian? Tasya? Kelihatan? Oke. Pembagian polinom atau suku banyak. Nah, contohnya kayak apa sih pembagian polinom? Kayak gini. Nah, nanti kalian ketemu soal-soal seperti ini nih. Misalnya 15Y pangkat 3 min 30Y plus 7 min 19Y kuadrat akan dibagi dengan 3Y kuadrat min 2 min 5Y itu sama dengan apa? Nah, ini kalian nanti akan mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Kita dari soal yang sederhana dulu. Ini nanti kita kerjakan belakangan kalau kita udah tahu caranya gitu ya. Nah, perhatikan. Nih, dari contoh yang sederhana dulu. Kalau kalian dapat soal seperti ini, gimana caranya ya? Kira-kira gimana, Tasya? Nggak tahu, Bu. Bagi aja semua sukunya dengan 2. Ini juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kan gitu ya? Nah, gimana caranya? Ya udah semua suku dibagi 2. Nah, seperti itu. Terus disederhanakan yang bisa disederhanakan. 4 dibagi 2 kan dapat 2 ya. 6 dibagi 2, 3. Ya udah ini 5/2 nggak bisa, ya udah biarin aja bentuknya seperti itu. Gitu ya? Bisa ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Yang ini gampang, nggak usah dicatat. Yang susah aja yang dicatat, oke? Nah, contoh berikutnya. Yes, saya buang dulu. Nah, yang ini coba deh kalian coba ngerjain. Caranya pasti sama. Coba semua menuliskan. Saya tunggu deh. Biar kalian paham, sayanya nggak kecepatan. Oh, udah dapat hasilnya? Disederhanakan jangan lupa ya. Dibagi kemudian disederhanakan. Dapat ya? Bagilah semua suku dengan 2x. Nah, ya udah 2x pangkat 3 dibagi 2x jadinya apa? Yalah. X pangkat 2, Bu. X pangkat 2. Oke, 2-nya hilang ya. 6x kuadrat dibagi 2x jadinya apa? 3X. 3x. Iya, 4x dibagi 2x jadinya 2. 2. Nah, ya udah ini bentuk sederhananya gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya, oh ini kita mengingat dulu sebelum ke soal lanjutannya ya. Jadi sebenarnya pembagian polinom nanti kita mengadopsi bentuk seperti ini nih waktu SD kalian udah melakukan pembagian seperti ini ya. 8.034 dibagi 11. Gimana caranya guru kalian waktu SD? Bagi aja. Nah, kayak gini ya, ya enggak? Nah, yang dibagi itu bukan langsung 8.034 langsung dibagi 11, tetapi 8 dulu bagi 11 bisa enggak? Enggak bisa, Bu, masih kurang. Oke, berarti 80 bagi 11 gitu ya. Letakkan di sana hasilnya. Kemudian 7 kita kali sama 11 kita letakkan di bawahnya 80 kan gitu. Kemudian ini dikurang. Dikurang hasilnya berapa? 3. Nah, 3 dibagi 11 nggak bisa, ya udah 3 ini diturunin gitu kan. Turunkan, kemudian 33 bagi 11. Taruh sana hasilnya 3 dikali 11, taruh di bawahnya 33. Dikurang, kemudian turunin 4. Bagi 11 0, nggak dapat kan? Nah, ya udah. Sisanya 4. Nah, berarti waktu itu kan gurumu menyebutkan, oh ini berarti bersisa nih, ini sisa. Sisa pembagian gitu ya. Nah, nanti di polinom juga sama. Ini adalah hasil nih. Hasil pembagian. Hasil bulatnya ya. Nah, gitu. Atau
Nah, ini kalau misalnya nanti kalian disuruh menuliskan dalam bentuk nah ini dalam bentuk apa? Ini berarti pecahan campuran, berarti 8.034 dibagi 11 adalah 730 4/11 gitu ya. Ini di pecahan nggak bisa disederhanakan lagi. Oke. Nah, sekarang kita adopsi cara ini ya ke pembagian polinom. Oke, sekarang nih perhatikan. Ada soal. Nah, perhatikan ini beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan satu suku nih. Nah, sekarang ada dua suku nih pembaginya. Maka kita memakai cara yang tadi 8.034 bagi 11 tadi. Berarti kita bentuk jadi seperti ini. Nah, polinom yang mau kita bagi kita letakkan di sebelah sininya. Tadi kan 8.034 tadi ya. Kita letakkan di sana. Ini tadi 11 kita letakkan di sana. Cara membaginya gimana? Nah, yang kita bagi juga jangan semuanya langsung, tapi yang depannya dulu yang kita bagi. Berarti X kuadrat ini dibagi sama X. X kuadrat dibagi X adalah X ya. Nah, kita letakkan di atas ini. Nah, hasilnya diletakkan di atas ini. Kemudian X kita kali sama X min 2 nih, kali semuanya. Nah, kita letakkan di bawahnya sini. Nah, kemudian kita kurang. X kuadrat dikurangi X kuadrat ya 0. Ini dikurang ya. Kemudian 2X dikurangi min 2X jadi plus ya. Nah, ini hati-hati nih, di sini min tandanya. Kemudian min 8 kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang kita bagi lagi kepalanya lagi ya. 4X inilah yang kita bagi sama X. Nah, ini hasilnya adalah 4 kita letakkan di sebelahnya X tadi. Itu plus 4 ya. Nah, plus 4 kita kali lagi sama X min 2. Kita letakkan di bawahnya 4X min 8. Ternyata 4X min 8. Oh, oke. Berarti 0 nih sisanya. Nah, ini adalah sisanya ya. Ini adalah sisa. Namanya sisa pembagian. Kemudian yang ini kayak sebentar. Ini kayaknya saya kotakin. Oke, yang ini namanya hasil pembagian. Sebentar. Ini adalah hasil pembagian. Hasil bagi ya. Hasil bagi. Kalau misalnya nanti kalian ditanya tulis dalam bentuk persamaan, maka kalian menuliskan gini. X kuadrat plus 2X min 8. Nah, ini polinom aslinya ya. Itu sama dengan di sini adalah pembaginya X min 2 dikali sama hasil baginya. Hasil baginya adalah X plus 4. Nah, ditambah sisanya. Nah, sisanya adalah 0. Nah, nanti kalau bisa jadi nanti kalian akan ditanyakan bentuk persamaan polinom yang sudah disederhanakan bentuknya. Gitu. Apakah jelas cara pembagian polinom? Silakan, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya masih kurang ngerti Boleh. yang Yang mana? X dalam kurung X min 2 itu bisa kayak gimana ya, Bu? Ini kan hasilnya nih X nih. Ya nggak? X kuadrat Ya, ini Bu. kepala ini. Kita bagi sama kepala pembagi nih. Hasilnya adalah X. X itu kita letakkan di sana, toet ke sana. Nah, kemudian ini kita kali sama ini kan? Ini adalah Oke, Bu. perkalian dari X kali ini. Hasilnya diletakkan di sana. Jadi kalau tadi itu yang 8.034 tadi kan dibagi sama 11 tadi ya. Nah, tadi kan ini 80 bagi 11 tuh dapat 7. Nah, kan 7 dikali 11 ya. Nah, hasilnya kan taruh sini. Nah, gitu. Sama. Real. Paham ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi kah? Bisa ya?
Saya lanjutkan kalau udah jelas. Ini saya hapus ya. Sekarang, nah kalau misalnya kalian mau cek juga boleh nih, dicek. Apakah X plus 4 dikali X min 2 itu hasilnya X kuadrat plus 2X min 8. Kalau iya ya udah benar berarti. Ini baru pangkat 2, masih sederhana ya. Nah sekarang kita coba yang derajatnya udah lebih tinggi. Kalian coba dulu sendiri berdasarkan yang tadi ya, cara tadi supaya lebih yakin nih, oh ngerti saya. Semua coba ya. Tuliskan di kertas kalian, dicoba sendiri dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya sama yang di PPT. Selin, Iya, Bu. kamu bisa lihat presentasi, Bu? Internetnya udah stabil? Iya, Bu, tapi saya izin off cam dulu ya, Bu. Masih putus nyambung? Iya, Bu. Oke. Sudah belum? Sudah dapatkah? Riti udah dapat? Oh, geleng-geleng. Udah, sambil disamakan ya. Nanti baru contoh kedua, belum mahir nggak apa-apa. Nanti berikutnya harus lebih mahir ya. Nah, perhatikan nih. Kita bagi. X pangkat 6 min 13 X pangkat 3 plus 42. Kita bagi sama X pangkat 3 min 7 ya. Nah, caranya gimana? X pangkat 6 ini yang kita bagi sama X pangkat 3. Hasilnya apa ya, Mika? X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 hasilnya apa? Apa, Mik? X pangkat 3, Bu. Ya, X pangkat 3 kita letakkan di atas ini ya. Nah, di sini di atas, jangan lupa. Kemudian X pangkat 3 ini kita kali sama semuanya nih, X pangkat 3 min 7 ya. Kita letakkan di bawahnya sini. Jadinya X pangkat 6 min 7X pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurang. Jangan lupa ini min. Saya kasih warna merah biar kelihatan. Min. Nah, X pangkat 6 dikurangi X pangkat 6 habis. Nah, ini pangkat 3. Nah, ini. Kalian ingat operasi polinomial ya, yang derajatnya sama, itu yang boleh dioperasikan. Jadi ini pangkat 3 sama pangkat 3 boleh nih. Min 13 X pangkat 3 min 7X pangkat 3 jadinya min 6X pangkat 3. Oke, kemudian ini 42 kita turunin ke bawah. Nah, kemudian kita bagi lagi, kepalanya aja yang kita bagi. Min 6X pangkat 3 kita bagi sama X pangkat 3. Nah, hasilnya kita letakkan di sana. Min 6. Oke, min 6 kemudian kita kali sama semuanya ya. Ini hasilnya adalah min 6X pangkat 3 plus 42. Oke, hasilnya habis. Ya udah, ini adalah sebentar. Kayaknya saya kotakin juga. Nah, oke. Ini namanya sisa pembagian. Sisa ya. Yang ini adalah hasil bagi. Nah, jadi nanti bisa jadi yang ditanyakan hanya hasil baginya doang, atau sisanya doang, atau dua-duanya ya. Hasil bagi. Jadi kalian harus tahu yang mana yang sisa, mana yang hasil bagi ya. Sisa pembagian. Nah, pokoknya yang atas itu, di atasnya garis ini adalah hasil bagi, yang di bawah sendiri terakhir itu adalah sisa pembagian. Nah, kalau misalnya kalian diminta menuliskan bentuk persamaannya, berarti kalian tuliskan di sini X pangkat 6 min 13 X pangkat 3 plus 42
itu sama dengan pembaginya dulu ya, X pangkat 3 nih. Min 7 dikali sama hasil bagi nih. X pangkat 3 min 6. Nah, jangan lupa ditambah sisanya. Oke, nah ini pertanda, oh sisanya 0 nih terakhir. Itu ya. Bisa ya? Ini tadi Dinda sama jawabanmu? Oke. Ivano sama? Sama, Bu. Oke deh. Bisa ya? Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya lagi. Udah, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Kita ke soal berikutnya lagi. Nah, contoh 3. Yuk, semua coba. X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi sama X plus 1. Hasil baginya apa, sisanya apa? Nah, itu yang saya tanyakan. Dante? Ya, Bu. Oke. Kameramu nggak bisa dinyalain? Nah, sinyal saya lagi unstable, Bu. Lagi pakai kuota. Nanti kalau udah stabil kamu nyalain ya. Ya, Bu. Oke. Dita? Lupa Bu nyalain lagi tadi. Oh, oke. Ryan? Iya Bu, bentar Bu, saya nyalain. Udah dapat? Hasilnya apa? Hasil baginya apa? Kita tulis dulu ya. Kita cocokin nih. Hasil baginya saya lambangkan dengan HX ya. HX itu adalah hasil bagi. Biar gampang ya, hasil bagi. Siapa yang udah dapet? Karita udah dapet belum? HX-nya apa? Udah dapat Karita? Belum? Siapa yang udah dapat? Marvel udah dapat? Hasilmu apa? Apa? X pangkat 3 X pangkat 3 plus X pangkat 2 tambah 1. plus X kuadrat tambah 1. Ini sisanya 1. Sisanya 1? Oke, coba kita cocokkan ya. Sebentar. Sama dengan kok. Coba ya, kita lihat nih sama-sama di sana. Apakah ada yang beda sama jawaban Marvel? Berita sama? Saya beda, Bu. Oke. Beda. Berapa? Jawabanmu Kalau apa? saya X pangkat 3 minus X pangkat 2 tambah 2X. Minus, bentar. Bu, saya itu Minus. maksudnya plus satunya itu bukan di situ Bu, maksudnya sisa Bu. Jadi plus satunya nggak ada. Oh, sisanya 0 maksudmu? Sisanya 1, cuman di situ di plus 1 nggak ada Bu. Maksudnya di. Oh, ini nggak ada ini. Ya, itu nggak ada. Oke. Terus tadi Brito di sini apa? Tadi X pangkat 3 minus X pangkat 2 tambah 2X. Oke. Terus sisanya Minus. tuh 0. Oke, coba ya. Di sini minus X ya? Minus 2X ya? Bukan, tadi X pangkat 3 minus X kuadrat tambah 2X. Iya. Oh, tambah. Nggak ada konstantanya? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian tadi Brito sisanya 0. Oke, Iya. coba. Ada lagi yang beda? Ryan, kamu dapatnya apa?
Udah dicoba belum tadi? Apa kalau HX-mu apa? Apa, Rey? Ada yang beda lagi sama jawaban yang di depan? Nggak yakin nih mesti. Oke, coba kita lihat ya. X pangkat 4 plus, nah ini perhatikan, Bu kenapa ditambah-tambah? Enggak juga nggak apa-apa, ini Ibu ngurutin aja nih pangkatnya. Supaya nggak keliru ya, karena kan operasi penjumlahan sama pengurangan kan berlaku untuk yang sederajat gitu ya. Jadi saya urutin aja biar nggak kejebak nanti. Dibagi sama X plus 1. Oke. X pangkat 4 kita bagi sama X pangkat 1. Ya udah X pangkat 3 sama ya. Kemudian X pangkat 3 kita kali sama X plus 1 nih, kita letakkan di sana. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Nah ini perhatikan, karena di sini muncul X pangkat 3, jadi saya tambahin nih di soal aslinya. Kemudian kita kurang ya. Dikurang berarti ini habis nih. 0 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 nih. Ya udah minus ya. Nah, X pangkat 2 kita turunin ke bawah. Nah, min X pangkat 3 kita bagi sama X. Jadinya hasilnya diletakkan di sini. Min X kuadrat. No, tadi siapa nih? Marvel, kamu nggak teliti nih. Harusnya min ya. Kamu sambil benerin ya. Kemudian ini kita kali nih. Kita letakkan di bawah sini ya. Min X kuadrat kita kali sama X min X pangkat 3. Min X kuadrat kita kali sama plus 1 juga, jangan lupa. Jadinya min X kuadrat. Kita kurang nih. Min X pangkat 3 dikurangi min X pangkat 3 habis. Kemudian ini X kuadrat dikurangi min X kuadrat, jadinya 2 ya. Nah, 2X kuadrat. 0X-nya kita turunin. Nah, kemudian 2X kuadrat ini kita bagi sama X. Hasilnya di sana. Plus 2X. Oke, nih Brito benar berarti. Kita kali lagi nih, 2X kita kali sama X plus 1 ya. Kita letakkan di bawah sini. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 2X. Kemudian ini kita kurangi. Nah, 0X dikurangi 2X jadi min 2X. Satunya turunin ke bawah. Nah, perhatikan nih. 2X min 2X itu masih bisa dibagi sama X enggak, Brito? Masih bisa, Bu. Berarti masih. Harus dilanjutin lagi. Nah, ketemunya min 2 tuh. Kemudian, ini saya pindahkan ke sana nggak cukup ya. Min 2 itu kita kali sama X plus 1. Kita letakkan di bawahnya di sini. Berarti min 2X, min 2. Nah, sisanya berapa nih? 3 ternyata. Tetot. 3 ya, yang teliti ngitungnya. Oke. Yang ini dinamakan sisa pembagian. Ini adalah S ya, saya lambangkan dengan S. Nah, yang benar adalah 3 ya. Tetot, yang benar 3. Nah, kemudian ini adalah HX-nya. Adalah HX. Nah, berarti di sini tadi Brito kurang min 2. Nah, yang ini ke sana ya, naik ke atas. Min X kuadrat plus 2X. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Dilon paham? Dilon. Lumayan, Bu. Ya, oke. Kita lanjutin ya.
Saya hapus. Kita lanjutkan. Ini nggak usah diikutin. Yang tadi aja. Oke, contoh berikutnya. Ini kayaknya soal yang di depan tadi kayaknya. Coba. Ini soal yang di awal tadi. 15Y pangkat 3 min 30Y plus 7 min 19Y pangkat 2 dibagi sama 3Y kuadrat min 2 min 5Y sama dengan apa? Ya, silakan semua mencoba. Supaya nanti saat dicocokkan, nah jawabanku benar apa enggak ya, gitu kan. Yakin, bisa, oh saya udah ngerti nih. Atau wah saya enggak teliti nih, itu kan jadi ketahuan ya. Silakan semua dicoba, semua mencoba. Saat membagi, derajatnya diurutkan ya. Pangkat 2-nya kalian dekatkan sama yang pangkat 3, biar nggak kebalik-balik. Tuh udah dapet. Dit, udah dapat belum, Dit? Belum, Bu. Belum. Break. Dapat break. Belum, Bu. Tuh. Sudah dapat Jos? Ya, Jos. Udah dapat belum, Jos? Geleng-geleng. Oke. Riti udah dapat? Udah. Ya, tapi saya takut salah, Bu. Nggak apa-apa kan masih belajar. Kalau takut itu salah di ulangan. Nah, kalau lagi belajar justru salah itu nanti jadi benar. Saya tuliskan di sini nih. Kamu dapat hasil baginya apa? 5Y plus 2. 5Y Plus pangkat 1 ya? Oke, plus 2. Oke, kemudian sisanya? Sisanya mesti ada X-nya ya? Benar nggak, Priti?
Masih ada Udah X-nya kan? Maka saya jadikan SX ya, karena dia berupa ada variabel bukan konstanta. Apa? 5Y plus 17. 5Y plus 17. Oke, coba ya. Ini kira-kira Priti udah teliti atau kurang teliti di mana? Cek ya. Ini dulu deh sebelum kita cocokkan. Gekna, kamu sama dengan jawaban Priti? Saya belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Prita? Udah selesai? Belum, Bu. Belum. Siapa yang udah selesai yang lainnya? Ivan? Ivan. Ya, ada nggak Ivan di sini? Ngawur ya Ibu ya. Ronan? Ronan, kamu udah dapat? Geleng-geleng. Leticia? Ya, Bu. Belum selesai. Vincent? Mana Vincent? Ya Bu, Udah dapat? saya sisanya yang beda. Oh, sisanya yang beda. Apa sisamu? Sisanya min 10Y plus 11. Min 10Y. Min 11 ya? Plus. Oh, plus. Oke, miring-miring. Oke, kita cek nih yang nggak teliti Vincent apa Priti ya. Coba ya. Kita cocokkan. Nah, 15Y pangkat 3 min 19Y kuadrat min 30Y plus 7. Kita urutkan derajatnya. Kemudian kita bagi kepala dibagi kepala ya. 15Y pangkat 3 dibagi sama 3Y kuadrat. 5Y ya, kita letakkan di sana. Oh, kok ujung ya? Ya udah. Kemudian 5Y ini kita kali semuanya ya. Kita kali ke semuanya nih, kita letakkan di sana. 5Y dikali sama 3Y kuadrat, hasilnya 15Y pangkat 3. Kemudian 5Y dikali min 5Y, min 25Y kuadrat. 5Y dikali min 2, min 10Y. Kita kurang. Yang ini, min 19Y kuadrat, min 25, jadi 25 min 19 ya. 6Y kuadrat, kemudian min 30, min 10, jadi min 30 plus 10, jadi min 20 ya. Oke. Min 6Y kuadrat, kita bagi lagi sama 3Y kuadrat, ketemunya 6 ya. Salah 2 ya, 6 dibagi 3 kok ya, 2. Kemudian 2 kita kali ke semuanya. Nah, kemudian kita kurang nih, coba ya. Min 20, min 10, min 10. Priti sambil dibetulkan ya. Plus 7, min 4, jadinya plus 11. Oh, ternyata Vincent deh yang teliti. Priti yang teliti. Ini adalah sisanya. Karena ada Y-nya, saya, ini kok X ya, salah ya, Y ya. Ini Y. Oke. Kemudian ini adalah HX-nya. HY maksudnya. HY. Oke. Apakah paham? Bisa ya? Sarjit? Bisa? Sarjit? Adel? Bisa? Ryan? Bisa? Rai, hidungmu kenapa, Rai? Buat saya yang sakit. Gimana? Putus-putus suaranya. Udah paham ya? Oke. Iya, Bu. Selin paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang ke sini, kita pindah tempat. Kita ke modul ya. Oh, sebelum ke modul nih, sebentar. Pembagian polinom itu kalian lihat ke modul ya. Di sini ada soal. Nah, ini. Nih. Kalian ke halaman sebentar, ini enggak mau geser. Saya udah pindah belum ya? Udah ya? Saya takut salah pindah. Nah, ini halaman 28. Silahkan dilihat modulnya. Nomor 1 ya. Tuh.
Nah, perhatikan, ini saya mau ya udah deh, biar kalian terbiasa ini dulu. Silakan dicoba dikerjakan nomor A dan B dulu deh. A dan B dulu. 2 soal dulu. Pokoknya nanti kayak minggu lalu ya, kalau misalnya nanti hari ini kita selesai sampai G, berarti kalian nggak ada PR. Tapi yang dari A sama B dulu, nih masih yang gampang dulu. Nanti saya kasih cara, ada cara yang lain ya, selain yang tadi susun panjang. Tapi sementara kalian biar ngerti dulu cara susun panjang, kalian coba pakai yang cara bersusun dulu. Yang ditanyakan adalah hasil bagi sama sisanya ya. Bahkan dicoba dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, perhatikan. Kalian tadi sudah mengerjakan yang A sama B. Bagi yang belum, perhatikan dulu ke depan ya. Ini saya mau mengajarkan cara yang berbeda, selain yang bersusun ya. Perhatikan di sini. Kita akan mencocokkan jawaban kalian nanti. Nah ini perhatikan. Kita pindah ke sini dulu. Nah, pembagian suku banyak dan teorema sisa. Nih perhatikan. Ada pembagian polinom dengan, nah ini perhatikan. Tadi kan pembagian kita tadi dibagi sama X-2 tadi ya. X-2 apa X plus 1 tadi. Nah, kayak gini ya. Perhatikan, yang A sama B kan cuma seperti ini bentuknya ya. X-2 dibagi X plus 1. Nah, kayak gitu. Nah, ini dapat ditulis menjadi bentuknya menjadi seperti ini. Fx, karena polinomnya adalah Fx ya. Fx sama dengan, ini adalah pembaginya, X min K, dikali Hx. Hx itu adalah hasil bagi ditambah S. S itu adalah sisanya ya. Nah, ini perhatikan, Fx adalah polinom yang akan dibagi. Kemudian X min K adalah pembagi polinomnya. Hx adalah hasil bagi, dan S adalah sisa pembagiannya. Nah, ini bentuknya selalu seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya nih. Teorema sisanya adalah seperti ini nih. Kalau misalnya polinom Fx mau dibagi sama X min K, maka sisanya adalah Fk. Nah, Bu, Fk itu kan bukannya minggu kemarin itu sebagai nilai polinom. Nilai ya. Fk adalah nilai. Oh, berarti nilai polinom itu sama dengan sisa pembagian gitu ya. Jadi S itu sama dengan Fk. Kalian dapat ini ya. Nah, karena nanti bisa ada cara lebih singkatnya lagi. Jadi kalian harus paham ini nih konsep-konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lihat ke contoh. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau polinom 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 7x plus 6 itu mau dibagi sama x plus 1. Maka tentukan sisa pembagiannya. Nah, perhatikan. Sisa pembagian tadi kita tahu sisa itu adalah F berapa kalau di sini? K-nya berapa ya? Adelin. K-nya berapa? Nilai K-nya berapa? Berapa, Adelin? Sebentar Bu, saya hitung dulu. Berapa? Ini udah kelihatan, Adelin. Berapa? 1.
min. Jadi ini kamu sama dengan kan 0 dulu. Oke? Niko terlempar. Oke. Jadi ini selalu lawannya ya. Jadi ini pembuat ini 0 loh gitu. Jadi di sini K-nya min 1 ya. Ya udah kalian menghitung sisa itu sama dengan menghitung F min 1 gitu ya. Ya udah masukin. Nah, ini saya dari sini dulu nanti ada kaitannya sama yang soal yang kalian kerjakan tadi. Nah, berarti di sini kita masukkan aja. Nah, ubah dulu X plus 1 itu menjadi seperti ini. Atau disama dengankan 0. Supaya kalian dapat X-nya itu berapa. Gitu. Nah, berarti sisa pembagiannya adalah F-1. Nah, kalau yang di soal tadi, kita bisa pakai cara cepat ini nih. Tapi hanya dapat sisanya, ya enggak? Nah, berarti di sini dapat sisanya adalah min 4. Ya udah, jadi sisa pembagiannya adalah min 4. Nah, kalau misalnya soalnya nanti hanya menanyakan sisa, kalian bisa menggunakan cara ini, oke? Ngerti ya? Jadi nggak usah pakai susun panjang kelamaan, gitu kan? Oke, ada cara lain selain memakai cara seperti ini, yaitu pakai cara Horner ya. Minggu lalu kita sudah pelajari juga. Nah, kita lihat nih contohnya. Nah, ini perhatikan. Kalau nanti ditanya, oh ini dulu, sebentar. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Oke, ini. Yang ditanyakan ada hasil bagi dan sisanya. Enggak hanya sisa ya. Kalau sisa, substitusi aja ini K-nya 2 ya. Masukkan ke sini. Nanti kalian dapat. Nah, kemudian dia mintanya nyatakan dalam bentuk ini. Oke, persamaannya ya. Nah, ini kalau ini bisa dikerjakan dengan cara bersusun maupun dengan cara Horner. Nah, Hornernya bagaimana? Kalau bersusun kan tadi kita udah belajar ya. Nah, kita mau lihat nih cara mengerjakannya. Kita bersusun dulu ya di sebelahnya sini. Nah, cara bersusun berarti kita bagi nih. Nah, 3x pangkat 4 kita bagi sama x, hasilnya adalah 3x pangkat 3. Kita letakkan di sana. Kemudian ini kita kali, letakkan di bawahnya, kita kurang. Nah. Kemudian yang ini habis, oh 0 ternyata nggak ngaruh, ya udah hilang. Berarti tinggal di ujung doang ya. Nah, berarti min 5x ini kita bagi sama x nih. Nah, hasilnya 5. Ya udah kita kali di sini, dikurang, habis ternyata 0. Oke, dari sini kita dapat nih 3x pangkat 3 min 5 adalah hasil baginya. Kemudian 0 ini adalah sisanya. Nah, gitu. Ya udah, kemudian bentuk persamaannya adalah jadi fx itu adalah x min 2 pembagi dikali hasil bagi 3x pangkat 3 min 5 ditambah sisanya gitu ya. Paham ya kalau ini ya. Sekarang kita mau lihat yang pakai cara Horner. Cara Horner atau skematik atau sintetik atau bagan gitu ya, namanya banyak. Nah, ini kita urutkan di sini ya. Nah, kita ingat lagi nih. Derajatnya diurutkan nih, berarti pangkat tertinggi pangkat 4, berarti di sini koefisiennya kita ambil. Kemudian pangkat 3 min 6 kita letakkan di sebelahnya. Harusnya ada pangkat 2 ya. Oh, berarti di sini 0 nih. Nah, jangan lupa ya, urutin pangkatnya. Kemudian min 5 pangkat 1, kemudian konstanta jangan lupa. Nah, kemudian siapa Bu yang disediakan di sana? K-nya. K-nya adalah 2 ya. Nah, 2. Dia dijadikan sama dengan 0 dulu. Kalau bingung, ini disama dengan 0. Nanti ketemu X-nya adalah 2. Ini yang masuk ke sana. Tuh. Kemudian ini koefisien dari suku derajat tertinggi, ini di-nolin di sini. Karena nanti akan ditambah ya. Ditambah, berarti 3 tambah 0 adalah 3. Nah, kalau udah turun di bawah ini, kita kali sama 2 ya. Kita kali sama 2, kita letakkan di sana. Nah, ini kita kali 2. Kali sama K. Nah, kemudian ini kita jumlahin lagi 0 ya. Nah, ini perhatikan. Ini 0. 0 kita kali lagi sama 2, naikkan ke atas ya. Ini dikali 2 lagi. Kita tambahkan 0 tambah 0, 0. 0 dikali 2 lagi ya. Nah, ini kita kali.
Nah, kemudian tambahin min 5 tambah 0, min 5. Nah, min 5 kita kali 2 lagi. Min 10. Kita tambah 0. Nah, yang ini adalah sisa pembagian, Bu. Yang hasil baginya mana? Hasil baginya itu yang ini. Angka yang di bawahnya garis bagian ini ya. Nah, ini adalah koefisien hasil bagi. Caranya gimana, Bu, bikinnya? Nah, ini yang paling dekat sama sisa ini, dia jadi konstanta atau dia jadi A0 ya. Ini jadi A0, ini berarti A1, ini A2, ini A3. Nah, ini adalah koefisiennya. Berarti hasil baginya menjadi 3x pangkat 3. Ini kuadratnya hilang, pangkat satunya hilang karena 0 ya. Langsung min 5. Ya udah ini begitu. Jadi bentuk persamaannya adalah fx sama dengan x min 2 dikali x 3x pangkat 3 min 5 ditambah 0. Apakah jelas pakai cara Horner? Bisa ya? Nah, berarti soal kalian tadi yang nomor A dan B kalian bisa mengerjakan pakai cepet nih, cara cepet Horner. Selain susun panjang ya, tapi dua-duanya kalian harus paham karena nanti ada saatnya polinom nggak bisa dipakai Horner, dia harus disusun panjang. Oke, kita kembali lagi ke modul kita tadi. Berarti kalau kita pakai Horner gimana nih? Nah, perhatikan yang A dulu nih. Kalau pakai Horner, maka di sini 1 ya, pangkat 5 nih. Habis 1, kemudian di sebelahnya berapa, Fa? 0. 0, karena pangkat 4 nggak ada ya. Habis 0, terus berapa, Fa? 0. Pangkat 3 ya. Pangkat 3 juga nggak ada. Pangkat 2 ada nggak, Fa? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0. Habis pangkat 2? Min 7. Min 7, oke. Habis min 7? 10. 10, oke. Ini ditambah ya nanti ya. Yang di sini berapa, Fa? Nilai K-nya berapa, Fa? Min 2. Ya, min 2. Dari sana ini dijadikan sama dengan 0 dulu. Pokoknya berapa ya kalau ditambah 2 sama dengan 0, gitu, min 2. Terus kemudian koefisien derajat tertinggi kita nolkan di bawahnya sini. Kemudian dijumlah ya, 1. 1 dikali 2, kita letakkan di sana nih, min 2 ya. Kita tambah, min 2. Min 2 kita kali, min 2, diletakkan di sana, 4. 4 tambah 0, 4. 4 kita kali sama min 2, min 8. Min 8 tambah 0, min 8. Min 8 kali min 2, 16 ya. 16 ditambah min 7. Berapa, Fa? 9 ya, Fa ya? Iya, Bu. Oke. 9 masih dikali 2 ya. Min 2, min 18. Ditambahin min 8 ya. Benar nggak, Fa? Jawabanmu tadi. Sisanya min 8. Benar nggak? Benar, Bu. Sama. Benar. Sama. Oke. Ini adalah sisa. Kemudian inilah yang jadi hasil bagi. Nah, HX-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat. X kuadrat min 8X plus 9. Benar nggak, Fa? Sama, Fa? Sama, Bu. Oke. Nah, sambil dicek ya pekerjaan teman-teman tadi. Yang A, apakah udah sama dengan jawaban yang di depan? Kalau udah sama berarti sudah benar. Kalau yang belum sama, nah dicek lagi nih bagian mana yang belum sama.
Adakah pertanyaan nih, cara Horner yang soal A? Enggak ya? Bisa ya? Nah, sekarang kalau yang B nih. Yang B. Kita letakkan di sini ya. Nah, nanti nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Bentar, saya pakai garis lurus deh. Pangkat 5 lagi ya. Oke. Panjang berarti. Oke. Pangkat 5, di sini 4. Kemudian pangkat 4, ada nggak, Kinan? Ya, Bu. Kinan, sebelahnya 4 berapa nih? 0. 0, karena pangkat 4 nggak ada ya. Sebelahnya 0 berapa? Min 1. Min 1. Oke, sebelahnya min 1. Min 4. Minnya ikut ya. Ya, min 4. Oke, sebelahnya min 4. 0. 0, ya, sip. Sebelahnya 0. 3. 3, ya. Di sini dinolin ya, karena ini mau ditambah. Supaya nggak keliru. K-nya berapa, Kinan? 1. 1, ya, betul. Ini 4 ya. 4 dikali 1. 4 ya, Kinan. 4 tambah Ya, Bu. 0. 4. 4 kali 1, Kinan. 4. 4. 4 tambah min 1. 3. 3. 3 kali 1. 3. 3 tambah min 4. 1. Min 1. Min 1 kali 1. Min 1. Min 1 tambah 0. Min Min 1. 1 kali 1. Min 1. Min 1 tambah 3. 2. Nah, sama nggak, Kinan? Sama jawabanmu. Sisanya 2. Kayaknya punya saya sih salah sih. Nggak Sebentar. teliti, Kinan. Oke, Iya. sambil dicek ya. Sambil Ya, Bu, ya, dicek Bu. bagian nggak teliti di mana. Nah, kemudian yang hasil baginya adalah di sini nih. Ini adalah X nih. Oke. Berarti HX sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4X pangkat 4. Kemudian yang ininya sama, Kinan. Hasil baginya yang depan-depan sama. 4X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 Ya, plus plus 3 pangkat 2 X pangkat 2, benar ya. Terus plus X, min X. min X, terus plus 1. min Plus 1. Min 1. Oh, itu. Iya. Nah, salahnya di situ ketemu ya. Oke deh. Nah, sekarang silakan dicoba kerjakan yang nomor D sama C. Yuk. Silakan. Dicoba dikerjakan lagi. Nanti kita cocokkan lagi. Jelas ya yang A dan B ya, pakai cara Horner ya. Jadi itu bisa pakai susun panjang, cara bersusun, maupun pakai cara Horner. Sekarang pekerjaan kalian yang C sama D. Yuk, meminimalkan PR. Masih 40. Kok 40? 13 menit lagi. Nanti kalau C sama D kelar nih,
Berarti kalian PR-nya tinggal 3 nih, E, F, G. Kalau yang D ini kira-kira gimana caranya ya? Gea, mana Gea ya? Gea, kalau nanti kamu dapat soal seperti yang D ini, polinomnya diapakan dulu? Dikaliin dulu. Ya, ini dipangkatin 2 dulu ya. Pangkatin 2 dulu, yang ini kali ke dalam dulu, kemudian dikali ya. Nah, ini harus semangat nih. Mengalih-alihkan polinomnya, kemudian baru dibagi. Yang C ada yang udah dapat? Saya dapat Bu ini. Oh, udah dapat. Oke. Yang C, HX-nya apa ya? Saya tulis di mana ya? Nih, sini aja deh, di atas ya. HX-nya apa? Sebentar Bu. Jadi HX itu 2X pangkat 4. 2X pangkat 4. Terus min X pangkat 3. Min X pangkat 3. Terus min 3X kuadrat. Min 3X kuadrat. Oke. Terus min X. Min X. Sama tambah 4. Tambah 4. Nah itu. Oke. Terus sisanya? Sisanya 7. 7. Oke. Renata sama? Saya belum selesai sih, tapi kayaknya Oke, tapi di depan-depan ini udah sama ya? iya, Bu. Oke. Nah, perhatikan yang C nih. Kalau pembagian ini kan udah beda ya sama yang pembagi nomor A sama B ya. Nah, perhatikan. Bu, apakah yang C ini bisa dikerjakan pakai Horner? Ini masih bisa, teman-teman. Tapi nanti hati-hati saat menentukan HX-nya. Perhatikan ya, harus hati-hati menentukan HX-nya kalau kalian menggunakan Horner. Nah, caranya kayak apa? Kita mau lihat nih caranya. Ya, kita simpan ya jawabannya ya. Apakah sama dengan yang ini ditulis di atas ini? Kita lanjutkan dulu ke sini. Nah, ini tadi
Sudah pindah ke PPT ya? Ivano? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Pembagian oleh bentuk AX min B. Nah, saya sebut yang tadi itu sebagai AX min B. Jika polinom fx itu dibagi sama AX min B, kita dapatkan bentuknya adalah, nah ini perhatikan. Kita mau cari HX-nya nanti jadinya seperti apa ya. Pattern pertama kita, bentuk persamaan polinomnya adalah seperti ini selalu ya. Fx itu adalah pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah sekarang kan ini kalau kita sama dengankan 0, kita dapat nilai K-nya adalah B per A ya. Kita dapat K-nya adalah B per A. Nah B per A itu kita gantikan di nilai K ini. Nah perhatikan stepnya. Nah ini perhatikan K-nya kita ganti jadi B per A. Dari mana Bu? Yang ini loh. Pembagi ini kita sama dengan K0, kita dapat nilai K-nya. Nah, kita substitusi ke K-nya di sini. Nah, kemudian yang ini bentuk pembagi ini kita samakan penyebut. Gimana caranya supaya bentuk ini pembagi menjadi sama dengan yang AX min B itu ya. Kita samakan penyebutnya, berarti X-nya itu jadikan AX per A gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, pembilangnya adalah AX min B per A. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang atas ini itu sudah sama dengan bentuk pembagi di soal di konteks cerita kita. Oh, berarti A-nya ini harus digeser sebagai pembagi HX gitu ya. Nah, kita geser nih. Jadi Fx sama dengan AX min B dikali HX dibagi A ditambah S. Oke, berarti sisanya sama ya. Nah, ini adalah hasil baginya. Jangan hanya AHX ya, tapi HX dibagi A. A itu siapa, Bu? A itu adalah koefisien si X ini. Nah, jadi kalau di sini 3X min 1, oh berarti A-nya 3. Kalau di sini 5X plus 2, oh berarti A-nya 5. Gitu ya. Berarti ini harus dibagi 5 dulu. Kalau sisanya nggak ngaruh, sisanya tetap sama ya. Sisanya akan tetap sama. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal dulu. Nah, ini perhatikan. Tentukan sisa dan hasil baginya jika 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 11x plus 5 dibagi sama 2x min 1. Berarti A-nya 2 ya. Dengan cara susun dulu, bersusun. Nah, dibagi sama 2x min 1. Berarti 2x pangkat 3 dibagi 2x, x pangkat 2. Nah, kemudian dikali, kemudian dikurang. Ini adalah min 7x pangkat 2 min berarti dikurang ya, berarti min 6. 11-nya turun. Min 6x kuadrat dibagi sama 2x. Min 3x. Kemudian dikali, dikurang. 11 dikurangi 3, 8. 5-nya turun. 8x dibagi 2x jadi 4. Kemudian dikali, sisanya adalah 9. Oke, berarti ini hasil baginya. Yang bawah ini adalah sisanya. Oke, jadi sisanya 9 dan hasil baginya adalah x pangkat 2 min 3x plus 4. Oke, bisa ya. Sekarang kalau pakai Horner. Nah, kita susun. Nah, ini perhatikan. Ini kita cari dulu K-nya ya, nilai K-nya itu setengah. Nah, kita bikin bagannya. Koefisiennya kita susun nih. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, 5. Oke, udah urut. Setengah kita letakkan di sana, 2 tambah 0 ya. Nah, 2 dikali setengah. 1. Tambahin, min 6. Min 6 kali setengah, min 3. Min 3 tambah 11, 8. 8 kali setengah, 4. 4 ditambah 9. Nah, ini sama ya. Sisanya 9. Hasil baginya perhatikan, ini belum hasil bagi, tapi dia harus dibagi A. Nah, karena A-nya 2, berarti dia harus dibagi 2 dulu. Oke, berarti HX-nya adalah yang ini. Nah, dengan cara bersusun maupun dengan cara bagan pasti hasilnya sama, tapi harus diingat ya peraturannya ya. Ya udah, sisanya 9, hasil baginya yang terakhir ya. Jangan yang ini yang kalian ambil, ini harus dibagi 2 dulu. Nah, barulah dapatnya yang ini. Bisa ya? Nah, coba kita lihat ke sini tadi, ke modul tadi.
Oke, 1 menit lagi. Nah, ini tadi kalau pakai bagan, berarti sini 6 ya. 6 pangkat 4, 1, pangkat 3, 11, min 11 maksud saya. Kemudian min 9, 10, 15. Oke. Di sini ini plus ya. Di sini adalah berapa nih? Min 2/3 ya. Oke, 2/3. Ini 6. Di sini 0 ya. 6 min 4. Min 4, min 3. Min 3, 2. 2 min 9 ya. Min 9 berarti 3. Salah. 3, 6. Min 3. Min 3 berarti 2. 2, 12. 12 berarti min 8 ya. Di sini berarti berapa nih? Berapa nih? 15. 7 ya? Benar jawabannya tadi 7. Kemudian ini harus dibagi 3 dulu ya. Nah, bagi 3 dulu dapatlah HX-nya. Sama ya tadi ya. 2, 1, 3, 1, 4. Oke, udah jam 9 ternyata. Oke, nanti yang ini dilanjutin ya. Berarti PR-nya kita masih ada 4 PR. Nah, semoga bisa ya. Lanjutin yang ini kalian pakai susun panjang dulu, Oke, yang ini boleh pakai cara Horner. Oke. Saya tutup. Sudah lewat